Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Bilki Sabila dalam program Kominfo Newsroom. Inilah Kominfo Newsroom selengkapnya. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo didampingi sejumlah menteri, PJ Gubernur DKI Jakarta, sejumlah artis dan masyarakat mencoba lintas raya terpadu dari Stasiun Jatimulya Bekasi menuju Stasiun Dukuh Atas Jakarta. Presiden memastikan bahwa LRT Jabodebek dapat segera dioperasikan dan dimanfaatkan oleh masyarakat luas guna mengurangi polusi kemacetan. Usai meninjau kembali lintas raya terpadu atau LRT dari Stasiun Jatimulya, Bekasi, Jawa Barat menuju ke Stasiun Dukuh Atas, Jakarta pada Kamis 10 Agustus 2023, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memastikan moda transportasi massal tersebut dapat beroperasi pada akhir bulan Agustus mendatang. Presiden menilai kesiapan sistem LRT sesuai dengan pemberhentian gerbong kereta di setiap stasiun berjalan bagus dan nyaman. Terkait penetapan tarif untuk LRT, Presiden memastikan bahwa pemerintah akan memberikan subsidi sehingga dapat menarik minat masyarakat untuk menaiki transportasi massal ini. Oleh sebab itu perlu PSO, ada subsidi. Baik yang namanya kereta bandara, baik yang namanya Transjakarta, baik yang namanya KRL, baik yang namanya kereta api, baik yang namanya LRT, baik yang namanya MRT, baik yang namanya kereta cepat, semuanya harus ada subsidinya. Karena itu bisa menarik orang dari mobil pribadi masuk ke moda transportasi massal. Dengan beroperasinya LRT di Jabodebek, Presiden berharap dapat mengurangi polusi udara dan kemacetan ibu kota. Sebab kemacetan yang terjadi di kota-kota besar khususnya Jabodebek dan Bandung menimbulkan kerugian yang besar. Kerugian kita per tahun itu hampir 100 triliun karena kemacetan di Jabodetabek dan di Bandung. Setiap tahun merugikan hampir 100 triliun. Dan ini memang harus diatasi karena secara makro ekonomi merugikan negara besar sekali. Sementara itu, pemirsa, Presiden Joko Widodo menerima kunjungan delegasi Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis 10 Agustus 2023. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi berharap bahwa proses keanggotaan Indonesia dapat berjalan dengan baik dan cepat, sehingga Indonesia segera bergabung dengan OECD. Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati dalam keterangannya menyebutkan, Presiden Joko Widodo ketika menerima kunjungan delegasi Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi OECD menginginkan proses keanggotaan Indonesia untuk bergabung dengan OECD dapat berjalan dengan baik dan cepat. Terlebih, Indonesia telah banyak melakukan sejumlah reformasi untuk memperkuat perekonomian Indonesia yang ternyata sesuai dengan persyaratan keanggotaan OECD. Dalam pertemuan tersebut, OECD turut mengapresiasi kepemimpinan Presiden Joko Widodo dalam melakukan reformasi di sejumlah bidang untuk memperkuat perekonomian nasional di tengah situasi ketidakpastian global. Namun tadi Presiden menyampaikan bahwa Indonesia ingin proses membership itu bisa berjalan cukup baik dan cepat, dan juga manfaat dari proses membership itu sendiri harus diyakini karena akan memperbaiki kualitas kebijakan dan juga birokrasi di Indonesia. Di kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi menyebutkan kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan OECD telah dilakukan sejak lama, seperti survei ekonomi dan penilaian terhadap kebijakan yang berlaku di tanah air. Dalam waktu dekat juga akan diadakan pertemuan guna membahas rencana keanggotaan Indonesia di OECD. Nah, mengenai kedepannya bagaimana setelah kita menyampaikan surat expression untuk menjadi anggota OECD di bulan September nanti akan ada pertemuan konsel OECD akan dibahas, dan kemudian setelah itu apabila sudah mendapatkan political agreement, maka proses teknisnya akan dimulai. Nah, Bu Menkeu tadi mengatakan bahwa kita tidak mulai dari nol, beberapa policy yang kita lakukan sudah
sebenarnya sudah sampai pada taraf partial compliance. Ada beberapa yang tentunya perlu dipercepat reformnya. Jadi tentunya itu semuanya akan berjalan bersama. Pemirsa, pemerintah berencana akan memperpanjang landasan pacu di Bandar Udara Sinak, Papua. Hal tersebut dilakukan untuk mempermudah masuknya pesawat dengan ukuran yang lebih besar yang membawa bantuan untuk korban kekeringan di Papua. Tidak hanya itu, dalam jangka panjang pemerintah juga akan membangun jalan yang menghubungkan dua distrik yang menjadi lokasi penyaluran distribusi bantuan. Menko PMK Muhadjir Effendi dalam keterangan pers usai melakukan rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo terkait penanganan bencana kekeringan di Papua Tengah menyebutkan, pemerintah memiliki rencana jangka menengah yakni akan memperpanjang landasan pacu di Bandar Udara Sinak. Hal tersebut dilakukan agar pesawat dengan ukuran besar seperti Hercules dapat mendarat di Bandara Sinak sehingga dapat mempermudah dan mempercepat proses pendistribusian bantuan makanan hingga material untuk pembangunan infrastruktur terutama untuk jalan. Presiden juga telah menginstruksikan Menhub dan Menteri PUPR untuk menangani revitalisasi Bandara Sinak. Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karya Sumadi menyanggupi untuk menyelesaikan landasan pacu tersebut dalam waktu 3 bulan. Tidak hanya itu, dikarenakan saat ini infrastruktur jalan dari Sinak menuju Anggandugume belum memadai yang menyulitkan pendistribusian bantuan, sehingga dalam jangka panjang pemerintah akan membangun jalan yang menghubungkan dua distrik yakni distrik tersebut. Nanti untuk jangka menengah akan segera diperpanjang runway di Sinak. Runway-nya diperpanjang sehingga nanti pesawat-pesawat angkut yang lebih lebar, lebih berat, seperti misalnya Hercules bisa mendarat di sini. Kalau nanti pesawat Hercules sudah bisa mendarat di Sinak, nanti bukan hanya bahan pangan saja yang bisa diangkut, tapi masuk material untuk pembangunan infrastruktur, terutama untuk jalan. Karena jalannya memang supaya tidak high cost, karena satu kali penerbangan itu 35 juta. Dari Timika ke Agadume dan Sinak itu 35 juta. Nah, nanti kalau sudah bisa melalui darat, itu kita harapkan akan lebih murah. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan mencanangkan memperluas pemberian imunisasi HPV secara nasional. Perluasan pencanangan imunisasi HPV ini untuk menjaga masa depan anak-anak perempuan Indonesia agar selalu sehat serta terhindar dari kanker serviks. Kanker leher rahim merupakan jenis kanker penyebab kematian tertinggi nomor 2 dan salah satu beban pembiayaan kesehatan terbesar di Indonesia. Berdasarkan data Globokan, terdapat 36.633 kasus kanker serviks di Indonesia dengan angka kematian yang terus meningkat. Kementerian Kesehatan berkomitmen untuk mencegah morbiditas, mortalitas, dan kecacatan yang disebabkan oleh penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Program prioritas ini merupakan upaya promotif preventif atau untuk pencegahan dengan memperkenalkan jenis vaksin baru yang ditambahkan dalam program imunisasi nasional termasuk vaksin HPV. Dikutip dari laman Kementerian Kesehatan, Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Maksi Rain Rondonuwu mencanangkan perluasan pemberian imunisasi HPV secara nasional. Hal ini dilakukan untuk menjaga masa depan anak-anak perempuan Indonesia agar selalu sehat, terhindar dari kanker serviks yang merupakan kanker penyebab kematian tertinggi kedua di Indonesia. Maksi menambahkan introduksi imunisasi HPV telah dilakukan sejak beberapa tahun lalu. Mulai tahun 2016 di Provinsi DKI Jakarta hingga pada tahun 2021 telah dilaksanakan di 20 kabupaten kota dan tahun 2022 diperluas ke 112 kabupaten kota. Total terdapat 132 kabupaten kota yang telah melaksanakan introduksi imunisasi HPV. Percepatan imunisasi HPV terus dilakukan dengan melaksanakan perluasan secara nasional di seluruh kabupaten kota di tahun 2023. Pemberian imunisasi ini bagi anak yang bersekolah dilaksanakan melalui kegiatan bulan imunisasi anak sekolah. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom.